Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Engkau telah menjaga istirahat kami dan membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan anugerah Tuhan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari kitab Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Dikatakan, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara, tema kita hari ini ialah Tuhan berkarya di balik layar. Saudara, banyak orang Kristen seringkali meragukan kasih Tuhan. Ada yang berkata, kalau Tuhan itu mengasihiku, mengapa masalah hidup terjadi kepadaku? Kalau Ia Maha Kuasa, pasti Ia sanggup mencegah kecelakaan itu terjadi. Jika Ia penuh kasih, bagaimana mungkin aku harus mengalami kesulitan sebesar ini? Saudara, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan. Mengapa dan mengapa? Saudara, kalau kita pun melihat Alkitab, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh kasih, penuh dengan kemurahan. Tetapi realita yang terjadi di dalam kehidupan kita ialah kita mengalami yang namanya sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah anak-anak kita, dan kesulitan-kesulitan yang lain yang tidak dapat kita mengerti. Kita telah berdoa, tapi Tuhan terasa diam 1000 bahasa. Saudara, apakah Tuhan telah berubah? Apakah kasih Allah tidak sempurna? Bukankah itu pula yang sering kali keluar dari mulut kita? Kita kadang meragukan kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan ini. Ketika masalah menghimpit kehidupan kita, seringkali kita melihat dan menilai Allah dengan kacamata kita yang terbatas. Kita seringkali menilai Allah salah dalam bertindak. Saudara, hal inilah yang dialami oleh Naomi. Ia kehilangan suami sebagai pendamping hidupnya dan sumber mata pencaharian keluarganya. Bukan hanya suami, kedua anaknya yang menikah dengan wanita Moab pun meninggal dunia di sana. Saudara, kitab Rut yang kita baca ini sungguh luar biasa. Penulis kitab Rut dengan begitu lengkapnya menggambarkan kepahitan yang dialami oleh Naomi. Ia terusir dari tanah airnya karena kelaparan. Ia kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya yang ia cintai. Ia menjadi seorang janda tua miskin yang hidup di negeri asing. Dan terlebih lagi akan terhapusnya satu garis keturunan dari Israel. Ini artinya Naomi mengalami kepahitan dan kegetiran hidup yang sangat mendalam. Hatinya hancur, perasaannya mungkin berkecamuk, tidak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi kesulitan di depan mereka akan jaminan hidup dan garis keturunan. Masa depannya suram dan tanpa harapan. Saudara, apakah Naomi marah dan menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi? Ya, Naomi marah kepada Tuhan. Hal itu dapat kita lihat dari ungkapan yang keluar dari mulutnya. Di ayat 13b dikatakan, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat 20 juga berkata, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku marah, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21a dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ayat 21b juga dikatakan, mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, berkali-kali Naomi menuduh Tuhan bahwa Allah telah merusak hidupnya. Allah telah menjadikan hidupnya getir dan pahit.
dan kasih setia Tuhan telah berubah. Saudara, dalam hal ini Naomi atau bahkan kebanyakan orang telah salah membaca situasi dalam kehidupannya ketika ia salah menilai Allah. Ketika kita hanya berfokus pada hal-hal negatif yang terjadi atas hidup kita, kadangkala kita memandang Allah dan kehidupan ini hanya melalui jendela yang kotor dan kacamata kita yang terbatas. Saudara, seperti Naomi, kita bisa hidup saleh, kita bisa mendoakan orang lain. Namun, bila kita salah menilai Allah dan pekerjaannya dan kasih dan rencananya, kita juga dapat dengan mudah menilai segala sesuatu yang kita alami secara salah. Saudara, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mendapati suami mungkin yang selingkuh, anak yang sulit diatur, masalah ekonomi yang tak kunjung selesai, seringkali kita berfokus pada masalah yang menghimpit kita. Kita berfokus kepada kepahitan yang kita alami dan berkata bahwa Allah telah berubah, Allah telah meninggalkan kita, Allah tidak peduli kepada kita. Karena itu saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak boleh menilai kehidupan dalam situasi yang kita alami dengan kacamata kita yang terbatas. Tetapi kita harus melihatnya dari sudut pandang Allah yang tidak terbatas. Saudara, kalau kita membaca kitab Rut ini secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan suatu rangkaian kisah yang saling terkait. Setelah meninggalnya Elimelek dan kedua anak lelakinya, sebenarnya kesulitan yang dihadapi oleh Naomi ada dua, yaitu soal makanan dan keturunan. Kesulitan hidup Naomi mengenai makanan sudah ada jalan keluarnya melalui Rut. Mungkin sekarang ia merindukan akan garis keturunan agar tetap berlanjut. Saudara, Allah bekerja di balik layar dan Allah nyatakan dalam kehidupan Naomi. Dalam Rut pasal 2 ayat 1 dikatakan di sana, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Dan ketika Rut memetik jelai di sebuah ladang, ternyata ladang itu adalah milik Boas. Rut 2 ayat 3 dikatakan, Rut kebetulan berada di ladang Boas. Saudara, pernyataan ini terdengar seolah-olah semua terjadi dengan tidak sengaja atau kebetulan. Saudara, kata kebetulan di dalam bahasa Ibrani-nya itu mikrah, di mana di balik sesuatu yang terlihat seperti keberuntungan manusia, sesungguhnya ada tujuan ilahi di dalamnya. Di balik kebetulan yang dialami oleh manusia, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja bagi kepentingan anak-anaknya. Artinya apa? Bagi kita anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan. Tetapi semua sudah diatur oleh Tuhan dan Allah terlibat di dalamnya untuk kebaikan anak-anaknya. Saudara, ini yang dialami oleh Rut dan Naomi. Kenapa Boas begitu penting? Karena orang itu adalah kaum kerabat daripada Naomi. Dan dialah salah seorang yang wajib menebus Rut bagi keluarga Naomi. Saudara, kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab ini secara keseluruhan, maka Rut akhirnya bertemu dengan Boas dan menikah dengan Boas, di mana pernikahan mereka begitu penting, bukan saja untuk mencarikan Rut pasangan hidup, tetapi juga melestarikan atau melanjutkan garis keturunan daripada Elimelek. Dalam Rut 3 ayat 13 dikatakan, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, di sini kita lihat jelas sekali bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan kepada Naomi. Garis keturunannya berlanjut melalui Rut dan Boas. Sungguh luar biasa, Allah bekerja dan menunjukkan kasih-Nya kepada Naomi. Sekarang Naomi tidak hanya cukup makan, tetapi ia juga memiliki cucu laki-laki untuk melanjutkan nama suaminya. Saudara, bahkan lebih lanjut lagi. Dalam Rut 4 ayat 21-20 dikatakan, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Siapakah Daud, saudara? Daud adalah Raja Israel.
yang membawa kerajaan Israel dalam kesuksesan yang besar. Bahkan bukan sampai di sini. Kalau kita membaca dalam silsilah dalam Matius 1 ayat 1 sampai 6, kita mendapati bahwa dari keturunan Naomi ini lahirlah Yesus juru selamat manusia. Saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah bekerja di belakang layar di dalam kehidupan Naomi. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah Allah meninggalkan Naomi? Tidak. Di balik penderitaan dan kepahitan yang dialami oleh Naomi, sesungguhnya Tuhan tetap berkarya, tetap bekerja bagi anak-anaknya. Bukankah dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ingat kita punya Allah yang baik, punya Allah yang setia, punya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap berkarya, tetap bekerja di belakang layar untuk kebaikan kita. Tetap percaya saudara kepada Tuhan, dan jangan pernah kita bersungut-sungut apalagi menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, tetap kita berharap kepada Tuhan dan percaya akan janji pemeliharaan Tuhan buat kita sekalian. Saudara, mari kita belajar dan mengarahkan hidup kita kepada kuasa Tuhan, kepada janji Tuhan, dan kepada kasih Tuhan yang besar. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Materaikan di dalam kehidupan kami. Berbagai hal sedang kami alami. Mungkin lemah iman kami, mungkin kecut hati kami, mungkin kecewa ya Tuhan hati kami. Tuhan tolong biar firman boleh menguatkan kami bahwa ada Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Engkau Allah yang setia, dan sesungguhnya Engkau tetap berkarya di balik layar untuk kebaikan kami. Karena itu Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan hati kami, dan tolonglah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.